Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan memaparkan tugas aktualisasi nilai-nilai berakhlak oleh tokoh panutan. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Lalu aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang dilakukan oleh Bung Karno. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bung Karno memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan turut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia serta menjadi proklamator. Bung Karno juga mendirikan Partai Nasional Indonesia yang membawa misi menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan tidak membedakan suku dan sebagainya. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Bung Karno terus melakukan perbaikan tiada henti demi kepentingan rakyat. Ditunjukkan dengan dibentuknya sistem pemerintahan untuk membangun bangsa pasca merdeka. Selanjutnya, nilai akuntabel. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Bung Karno juga melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Beliau pernah berkata, biarlah diri merana, asalkan negara tetap terjaga. Hal ini membuktikan integritas beliau dalam menjaga bangsa. Selanjutnya, kompeten. Bung Karno senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Pada saat di rumah Hos Cokro Aminoto, beliau menggali ketertarikannya pada dunia politik untuk memperjuangkan semua rasa keterkungkungan rakyat yang makin besar. Di rumah pimpinan Syarikat Islam inilah ia mendapatkan pengalaman pertama mengenai gairah kebangsaan dan energi politik yang kemudian rakyat dipersiapkan untuk melawan pemerintahan kolonial secara terorganisasi. Selanjutnya, nilai harmonis. Bung Karno juga memiliki nilai harmonis. Hal itu tercermin dalam keseharian beliau yang santun dan menolong siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Karena beliau rajin mengunjungi rakyat dan mendengar keluh kesah rakyat secara langsung. Lalu nilai loyal ditunjukkan Bung Karno, yaitu beliau memiliki sikap mengutamakan kepentingan bangsa dibanding kepentingan diri sendiri, yang penuh pengabdian, tekad, dan semangat yang kuat. Beliau memiliki sikap patriotisme dan nasionalisme yang sangat tinggi hingga rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya itu nilai adaptif. Nilai-nilai dasar adaptif yang dimiliki oleh Bung Karno antara lain pada peristiwa Perang Dunia Kedua, banyak negara yang masih bersih tegang dan Bung Karno mengajak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turut serta dalam memperjuangkan nasib di negara Asia Afrika. Bung Karno ahli dalam menyamakan pandangan orang lain dengan pandangannya sehingga membuat pengikutnya mau mengikutinya. Selanjutnya, nilai kolaboratif yang diaktualisasikan oleh beliau yaitu dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan peserta BPUPKI, Bung Karno menyatakan bahwa gotong royong di antara yang kaya dan tidak kaya, Islam dan Kristen, antara Indonesia Tulen dan Peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Bung Karno bersama dengan Muhammad Hatta selama bertahun-tahun bekerja sama membangun pemerintahan Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, dan sebagainya. Beliau berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang direbut dengan susah payah. Beliau dengan Muhammad Hatta menjalin kerjasama dengan banyak pihak untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap bangsa Indonesia. Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD. Beliau dikenal sebagai sosok pencetus Indonesia mengajar. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Maryland. Beliau pernah dimandatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekarang beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Adapun aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada sosok Bapak Anies Baswedan yaitu yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Mengembangkan pelayanan publik di Jakarta berbasis digital, melakukan integrasi untuk semua layanan yang dikenal dengan Smart City agar mempercepat pelayanan dan mempermudah masyarakat. Kemudian, terus melakukan perbaikan peningkatan pelayanan publik, memantau kinerja jajarannya sampai ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat secara berkala. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Bapak Anies Baswedan memiliki daya kepemimpinan yang tinggi sehingga bisa diikuti oleh para anggotanya. Kemudian, beliau juga memiliki kompetensi, integritas, dan kedekatan sebagai pemimpin sehingga yakin kepercayaan anggota dapat tercipta. Nilai kompeten. Bapak Anies Baswedan mendapatkan penghargaan gubernur terpopuler di media digital, mengalahkan 33 gubernur dari 33 provinsi dalam Anugerah Humas Indonesia tahun 2020. Anies Baswedan juga menerima predikat kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada tahun 2021. Kemudian, beliau masuk dalam jajaran pahlawan transportasi dunia atau 21 Heroes tahun 2021 yang diberikan oleh Transformative Urban Mobility Initiative. Nilai harmonis. Memastikan warganya tetap menjaga persatuan dan kesetaraan antar sesama anak bangsa. Kemudian beliau mampu menjadikan Jakarta sebagai kota yang aman dan menjadi rumah bagi seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Aktualisasi nilai loyal. Bapak Anies Baswedan dikenal atas dedikasinya terhadap dunia pendidikan. Menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar di mana program ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam dunia pendidikan. Sosok Anies Baswedan merupakan menteri yang pernah berdedikasi yang sangat disenangi oleh rakyat. Nilai adaptif. Peningkatan inovasi transportasi terintegrasi. Berhasil memenangkan Sustainable Transport Award 2021 atas program integrasi antar moda transportasi publik. Berkomitmen untuk terus mengupayakan sistem transportasi berkelanjutan yang tujuan akhirnya adalah kenyamanan warga. Nilai kolaboratif. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan melalui Indonesia Design Development Center yang aktif membina 314 pengrajin yang menekuni beragam motif khas melalui seni kerajinan berbahan material alam asli. Semoga nilai-nilai atau hal-hal baik dari sosok Bapak Anies Baswedan bisa kita jadikan contoh untuk terus berkarya. Dapat meneladaninya dengan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkannya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Tokoh panutan pilihan Haji Syafarudin SPD MPD pernah menjabat sebagai Kepala SMP Satap 3 Sausu, Kepala SMP 1 Balinggi, Ketua MKKS, dan saat ini menjadi pengawas pembina SMP. Nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan: berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan warga sekolah, bersikap ramah, memberi solusi, dan melakukan perbaikan tiada henti selama menjadi kepala sekolah. Akuntabel, jujur, cermat, disiplin, bertanggung jawab atas aset sekolah, bahkan berinovasi membangun sekolah di luar tanggungan dana BOS. Kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri, mengikuti kegiatan keprofesian, dan melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, sangat peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berwibawa dan selalu menjaga nama baik ASN, pimpinan, serta instansi. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan bertindak proaktif dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Dan yang terakhir, kolaboratif, mewujudkan kerjasama yang baik.
Sekian penyampaian kami tentang beberapa tokoh panutan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.